dengan kondisi itu setengah badan doang kelihatannya, setengah badan. Tapi pas mukanya Anjir, nengok ke kalian. of course. Ada nggak tempat yang menurut kamu agak merasa kamu tuh serem? Oh ada UKS. Itu langsung nggak pakai nggak? Ya udah kamu ke UKS ya bertiga. Dalam hati gua, waduh. Langsung gue disuruh ke UKS. Makan Batman. Bukan main, Bu. Langsung disuruh. Terus dibekelin lah kita. Ya kan? Nih. Ini doanya yang tadi kan, ya udah bawa, udah. Kita suruh baca ya baca lah kan, baca nih. Udah kayak orang bawa center gini, baca, udah baca. Mulai tuh muncul Apaan? sosok perempuan lagi, posisinya nunduk nih, rambut dengan rambut panjang banget gitu, Panjang ya, banget. rambut panjang gitu, dengan tangan agak begini gitu ya, Anjir. kan? Tapi gue bingung. Bingung lah tuh gue, ya kan? Lu ngeliat, gue ngeliat, kok dia diem doang nih, ya kan? Siapa ini yang dia hantunya? Si hantunya ini diem doang. Pokoknya dia Fargo ya. Bukan, kan maksudnya kayak kok ya nggak bergerak sama sekali Bu, kayak patung gitu aja. Kayak dilok gitu lah. Nah, iya, jadi iya at the end gue baru tahu ternyata doa yang pertama itu ya buat nguncik itu, biar dia tuh nggak bisa kemana-mana. Oke. Gitu loh. Apaan nih tuh berarti. doanya? Wah, panjang Bu. Kagak, nggak perlu lu kajiin sih. Iya, Maksudnya tuh nama doanya apa? Nggak ada nama doa spesifik kan? Bahasa Arab doang. Iya. Gue cuma tahu ini mulainya dari sini, berakhir dari sini, gue baca aja begitu. Pasti kayaknya sih menurut gue itu potongan dari Al-Qur'an gitu ya. Potongan ayat Al-Qur'an gitu. Nah, udah nih. Oh. Terus bacanya mana? Tadi gua ngebayangin ke anak Fargo ya anjir. Gini ya. Wah, gue Ini konten horor tadi ketawa kita jadinya. Sama lo bingung gak sih? Maksudnya kan kalau ada kalau kita ngelihat sesuatu, kita kan orang yang ngeliat sesuatu dengan mukanya itu serem apa segala macam, terus kayak mau nakut-nakutin gitu kan ya, ada yang bilang makin mendekat makin ini ya gue bingung kan ini. Dia diam aja gitu ya. Sampai di orang di setan kok diem doang gitu loh. Gue kayak jadi lo. Nah, kalau gue udah bedain ditanya nih. itu nggak banyak kan. Kamu lihat audisi nggak? Tahu nggak? Dunia lo ya dulu. Aduh, coba tuh. Udah tuh, ya kan udah. Nah pas, ya udah dong. Berarti kan kita mau, dia bilang kan kita mau menguji doa-doa yang ada di buku ini gitu kan ya. Bacalah nih gue gitu ya. Terus kebetulan gue kebagian bacalah gue nih ayat kursi gitu. Ayat kursi sama surat Anas gitu. Ini dia bilang baca berulang-ulang sampai si makhluk ada reaksinya. Jadi reaksinya tuh ada dua menurut si Syekh ini. Entah dia seperti menggerutu gitu, atau ada bau kebakar gitu ya. Karena dia bilang kalau misalnya kita ruqyahnya dengan secara syariah gitu, dengan cara syariah gitu, mengikuti caranya Nabi kita gitu, maka kemungkinannya hanya dua ini katanya. Soalnya dulu pada saat riwayat Nabi itu ada cerita salah seorang sahabat ketika disamperin sama seorang jin, Nabi cuma bilang tolong bacain itu ayat kursi. Pada saat itu dia nggak berani lihat itu jinnya, terus dia bacain. Keesokan harinya dia lihat ada tumpukan abu gitu. Kebakar lah. Jadi terbakar gitu lah ya, ibaratnya kebakar gitu. Nah udah nih, kebetulan yang kita rasain bertiga saat itu cuman yang berbau kebakar, tidak ada suara. Tapi ada bekasnya tuh. Enggak saat itu nggak ada bekasnya, cuman berbau aja. Baunya itu kayak sambal kebakar enggak? Enggak, kayak
daging kebakar gitu loh, kayak bau-bau smoky bakaran daging gitu nggak? Atas chefnya lagi barbecue di bawah. Itu konsepnya. Ya kan, pokoknya bau-bau kayak kebakar gitu lah, bau hangus gitu. Tapi itu dengan kondisi ya, mungkin karena ya namanya kita anak SMP kan ya, keilmuannya belum cukup. Itu sampai gue balik bang, itu apa tasbih sampai tasbih itu habis belum mau hilang juga gitu loh. Pas sampai habis terus temen gue udah selesai baca doa itu, baru tuh hilangnya langsung kayak pesulap aja bang, hilang gitu. Kita lihat udah gak ada gitu. Datang lagi asisten lain kan. Cuman itu tuh bau meninggal lagi. Meninggal gitu, baunya Bukan meninggalkan jejak. makanya jangan dipotong-potong. Ibu tuh fokus dong. Anjir, ibu. Aku memang begini konsepnya. Kawan. Agak delay yang ini gitu. Lanjut. Nah udah tuh, itu dari cerita gua. Kan ada beberapa tim kan teman gua. Datanglah nih ke tempat yang tadi gue bilang tuh. Jadi ada di satu kelas, itu tempat kejadian bundirnya si siswi ini, salah satu siswi sekolah tersebut itu gantung diri katanya. Terus ya kadang kan orang banyak bilang gitu ya, kalau gantung diri itu suka tidak tenang lah arwahnya gitu. Dicari tapi di ruangan itu nggak ada si sosok ini. Sosok itu sudah dibacain doa nggak muncul. Nah terus bingung kan, berarti kan nggak terbukti kan. Tapi ada juga beberapa cerita dari kayak orang kantin apa segala macam gitu, si sosok ini suka muncul di belakang kantin. Jadi ini kantin gua tuh ada satu pintu khusus menuju ke tempat pembuangan gitu, sampah yang agak gede gitu buat penampungan sampah sekolah gitu. Jadi katanya suka ada di situ gitu. Nah terus akhirnya temen gue disuruh ke sana. Kalau memang di situ nggak ada, bersih, coba pindah ke tempat itu. Nah benar, ternyata di situ ada. Nah cuman pada saat yang si sosok ini dibacain doa-doa dari si syekh itu yang dari buku itu, kata temen gue bilangnya reaksinya dari si sosok hanya nangis tanpa henti. Jadi kayak nangis kejer begitu gitu. Mungkin dia saat itu mungkin ya namanya itu doa gitu kan ya. Terus ngerasa mungkin di ininya apa mungkin kayak panas apa kali gitu kan ya, tapi dia cuma bisa nangis gitu. Nggak muncul tuh efek yang tadi gue bilang yang bau kebakar atau menggerutu itu. Dia cuma muncul nangis sejadi-jadinya yang penglihatannya teman-teman gue itu. Mungkin karena ini kali ya, mungkin dia karena bukan dari sosok yang begitu, dia membentuk dirinya dia dan mungkin apa namanya dengan kayak begitu dia dapat doa kali kan, akhirnya dia mungkin ngerasa si sosok ini bisa sedih, atau mungkin yang tadi lo bilang menyesal kali kan ya gitu. Kejadian dan atau mungkin karena memang ayat-ayat itu fungsinya untuk mengusir mereka, akhirnya mungkin dia sedih kali ya. Mungkin gue udah nyaman di tempat ini tapi lu suruh gue pergi gitu atau gimana, gue nggak tahu lah. Nah terus udah tuh, itu yang temen gue yang kedua. Nah yang ketiga ciwi-ciwi semua nih, cewek perempuan bertiga, terus ditaruhnya di WC, deket WC itu. Jadi WC sekolah gua itu masuk lorong dulu agak panjang, terus belok, baru ini WC gitu. Jadi ini ada lorong panjang dulu gitu. Nah di lorong ini nih, nah gua nggak ngerti juga ya, apakah memang yang sepengetahuan gue kalau baca doa-doa gitu kan nggak boleh di tempat-tempat kotor kayak gitu kan ya. Takutnya mungkin doa itu akhirnya menjadi tidak efektif, sehingga nah ini temen gue yang tiga ini malah dari tiga ini dua pingsan. Oh, gara-gara gue jadi yang ketiga ikutan tiduran sih, mendingan daripada sadar sendirian coy. Tapi makanya mungkin dia ngerasa aman karena posisinya si WC yang dianggap menyeramkan ini nggak jauh dari masjid gitu. Oke. Jadi satu spot ini tiga orang. Tiap spot itu tiga orang gitu. Nah terus, nah ini yang temen gue ini yang dua pingsan ini
Gue tanya dong, lu emang pingsannya kenapa? Tapi ini kan ceritanya setelah kita udah kumpul-kumpul gitu ya. Lu kenapa kok sampai bisa pingsan? Ya gimana gua nggak pingsan, Jul? Gua masuk, gue lihat ada kaki di atas. Yang baik. Perempuan juga tuh. Lagi kayak mainin kaki, mainin kaki begitu. Ya kan gua bingung ya. Gua teriak, oh, gitu. Dia nggak ngerasa apa pada teriak. Enggak, ya itu tetap aja dia begitu. Nah terus, nah temen gue nih yang satu sadar ini mencoba membaca itu kan, bukannya benar malah diketawain bu. Di mampus. Jadi sambil katanya oncang-oncang kaki makin kenceng. Nah yang dua ini pas udah ngeliat kaki goyang, diketawain, pingsan lah ini yang dua nih. Yang sadar ngapain? Yang sadar ya tetap mencoba membaca doa itu, tapi karena mungkin dia udah kebawa panik kan, jadi temen gue belum selesai kabur, keluar dengan kabur deh keluar. Nah itu keluar ngebilangin kakak-kakak tutor kita kan bahwa kak ada yang pingsan 2 orang gitu, jadi diselamatin gitu loh. Jadi ya memang saat itu yang di posisi kamar mandi itu nggak sempet tertangani lah gitu. Berarti secara nggak langsung ekskul ini merangkap ini ya pemburu hantu ya. Mungkin bisa jadi ya, bisa jadi ya. Netralisir sekolah jadinya bagus. Rencananya itu kali ya. Bisa jadi. Ya kan udah susah bang manggil dari Pakistan bang, ini beneran dari Pakistan itu. Sumpah. Udah gitu ada bukannya gimana ya? Ada fakta menarik tuh dari si Syekh Pakistannya gitu. Nah kalau ternyata mereka kan suka makan makanan yang berlemak ya. Iya. Ini jadi out of topic dulu. Jadi dia kalau habis makan ya, ini kan minyak samin nih. Kan pasti tinggi-tinggiin mereka kan. Iya, giniin. Makanya bulunya banyak mereka. Terus lu tahu nggak apa? Ketika dulu orang Pakistan. Oke. Bulunya banyak. Soalnya kalau mereka makan juga sampai kan kalau kita makannya satu nampan beramai-ramai itu. Diaduknya udah kayak lagi ngaduk dodol bu. Aja. Makan ya. Aduh, mohon maaf dah, aku bilang. Makannya ntar aja dah. Diaduk pak, gitu. Nah, oke kita back to topic. Si Opik kita panggil. Nah terus udah tuh ada satu lagi temen gua yang di ruang OSIS. Nah ini lebih ngadi-ngadi lagi di ruang OSIS. Ruang OSIS gua tuh posisinya tuh ruangannya memanjang, gitu. Pintu memanjang, ujungnya ada jendela tapi yang nggak bisa dibuka, jendela mati gitu, jendela yang fix gitu. Pas dia buka, wah di ujung tuh lagi ngapain? ada sosok, muka doang kelihatannya. Mukanya segede kaca, anjay. Lagi begini ngelawak gitu. Iya. Jadi bukan yang ngelawak begitu bu. Apa? Lu buka ujung kaca, lu lihat kayak jadi dia ada di TV bu. Gila. Fuck, semuka gitu. Dengan sosok hitam, mata agak besar gitu, terus agak memerah gitu. Udah gitu. Tapi dia posisinya tetap di luar sekolah jadinya. Karena kan itu udah di luar bangunan kan. Tetaplah nih temen gue ini yang bertiga masuk. Nah, reaksinya di sosok yang ini itu kan fix ya jendelanya. Tapi kata temen gue jendelanya tuh getar gitu. Gila. Padahal pas besoknya temen gue cek nggak goyang sama sekali tuh kaca bu. Nggak bisa goyang ya? Nggak bisa fix. Jadi iya. gitu katanya. Anjir. Wah gila. Gue bilang, temen gue bilang, wah apaan tuh ya gitu. Tapi itu katanya efeknya cuma begitu doang tuh. Terus tiba-tiba langsung nggak lama setelah dibacain doa itu hilang. Nah puncak ceritanya adalah dari sekian banyak tim ini kita dikumpulin. Ditanya selesai ya efektif. Ada beberapa yang efektif, ada yang mungkin lama gitu, tapi memang cukup efektif itu. Doa-doa itu cukup efektif untuk mengusir mereka itu. Udah lihat belum satu sosok lagi? Oh menurut si itunya masih ada satu sosok. Ada satu sosok lagi. Di mana? Ada nggak yang melihat?
dari proses perjalanan kalian? Enggak. Beneran? Enggak. Sosok tinggi besar? Enggak. Gak ada yang lihat? Bener? Enggak. Mau lihat? Tanya mau lihat mah gak mau ya Bu. Iyalah. Tapi gimana tuh? Menguji. Nah, lagi memang nguji kan. Udah lah, nggak apa-apa. Kita berpikirnya kan kita udah rame-rame nih, 30-an orang. Jadi udah kayak tour guide nih. Jadi lo gue tanya masuk rapot nggak kalau kalau nggak rapot nggak usah lah gitu. Ini ikut mana dari standar naik kelas nih. Oh enggak ya, gue nggak ikut nih, nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa nih, uang usang deh, biarin. Nah, akhirnya nih si Syekh ini sama beberapa kakak-kakak tutor gue ini maju kan masuk. Dia bawalah kita ke satu kelas. Jadi itu kan karena waktu itu kan sekolah gua nggak terlalu gede ya. Ada yang pagi ada yang siang gitu. Jadi ini kelas bawah tuh kan kelas 3. Terus kelas atas tuh kelas 2 gitu. Lantai 2 kelas 2. Nah, mas gua ini kita ketiga, lupa 3 berapa gitu ya. Masuk satu ini set. Buka pintu. Ini apa Syekh cuma bilang, "Nah, di sini tempatnya." Nah kan kita kepo ya. Di sini tempat. Di sini tempatnya si makhluk itu yang tinggi besar. Nah, temen gua yang agak tinggi orangnya dari depan pintu udah ngelongok kan. Gitu. Ada begitu. Kak, teriak nih sama yang udah di dalam kan. Di pojok kanan sana ya, Kak. Iya. Si kakak itu teriak iya. Waduh, masuk. Penasaran lah kita kan masuk bro. Waduh, itu yang namanya makhluk gede yang menurut gua nggak pernah gua lihat gitu ya. Sekalipun gua lihat paling di TV-TV gitu, monster apa segala macam. Itu sampai saat itu gua nyeletuk Apa? Ih gila, sampai kayak robot Power Ranger coy. Gede banget Bu. Iya. Jadi Lu lihat juga. kelihatan, Semua ngeliat ya. ngelihat semua itu, posisinya ngelihat semua. Jadi lu tau kan, biasanya kan kalau kita kan kelas tuh normalnya kan 4 baris ya, 4 baris nih. Itu badannya itu, si kakinya atau lebar badannya itu setengah Orang di setengah kelas, Kelas anjir. salah tuh. Jadi 2 baris itu ya udah tuh pas tuh kakinya tuh, gitu. Nah, gue lihat kakinya doang Bu, sampai sampai eternit anjay. kakinya tuh. Satu lantai tuh. Oh, satu lantai. Kira-kira segini nih. Sepaha lah gitu ya. Sepahanya ini makhluk nih. Wah, gila. Itu penampakannya kalau orang bilang makhluk tinggi besar itu selalu ditampakinnya dalam bentuk berambut atau berbulu tebal, Ini nggak ada. itu gue yakinkan. Oh bukan, nggak ada bulu. Nah, itu gue yakinkan, dan itu bulunya udah sampai kayak Sapu. oh, sapu mah ini sikat kawat WC, tau gak lu? Tahu. Yang Ngejenjau-jenjau. oh iya gitu kayak landak coy. Wah gila deh itu lingkar kakinya itu udah kayak segede tiang listrik, lu tau gak? Tiang listrik, tapi yang tiang listrik gede lu tau. Iya kayak gitulah ya, pokoknya gede banget ya gitu. Oh gila. Terus kan kita bilang ya, ini berarti badannya sama kepalanya di atas dong. Diajakin dong sama Naik Nidek. ke atas. Yuk buat kita naik, badan. lihat. Iya, gue lihat dong. Bener. Cute men. bikin konten review. Waduh, itu bener-bener badan boleh itu kayaknya. Sometimes ya. Ambil nih. Enggak. Review. Enggak. Kali lu mau ngerasain pengalaman gue, nggak cuci dong. Lu berarti cuci kayak gituan. Gila. Kepalanya masih di atas lagi. Ngeliat aja gua. Oh, ntar gue ceritain nih kepala bentuknya ya. Tapi sampai Badannya tuh ya, itu benar-benar segede setengah kelas itu tuh badannya, dengan tangan yang dia betul segini nih. Nah dia makanya lu ke atas pun dia tetap nggak hilang karena kelok itu kali ya. Mungkin. Iya kan? Jadi dia kelok. Itu Bu, paha jarinya. Gila panjang Bu. Segini. Ada lah.
makanya kenapa gue bilang kayak robot Power Ranger tuh gitu, karena gede Monster Power banget. Ranger. Iya, wah gila deh udah, itu gede banget badan, set badan gitu, tetep tuh dengan si rambutnya yang konsisten sekali itu, jabrik kayak begitu. Wah, terus halanya belum kelihatan nih. Naik lagi. Naik lagi karena kebetulan lantai 3 gue itu dak buat kita tempat upacara gitu loh. Nah, wah badannya segede gini, palanya segede apa? Jadi di atas bener kepala doang dong. Fix kepala doang kelihatannya. Gitu kan, yang sana kan lu, iya kan mata lu kayak tembus gedung. Dia bilang lucu loh, dia bilang makanya lu buru-buru deh ngeliatin kamu ya. Gua aja ogah nih, gua disuruh bilang gua ogah sebenarnya. Tuh ya, terus kayak nah posisinya tuh untungnya posisinya nih si makhluk sedang menghadap ke arah sana, padahal kalau misalnya jadi kan kita pas naik tangga nih, nah posisinya nih kayak gini, lapangan yang di atas itu letter U ini. Nah kita dari sini nih tangganya set, nah posisi si makhluknya ada di sini nih, dibelok ke kiri dulu. Nah tapi kalau kita anggap, sorry ya bang, kita pakai ini bang, nggak apa-apa ya bang, misalnya kayak jadi di atas itu banyak pot bunga, tapi yang ukuran agak gede gitu, pot bunga yang kayak di jalanan gitu loh, yang teman-teman yang gede banget gitu. Nah gue ibaratin ini si potnya gitu ya. Nah ini dari pot nih, ini dari sampingnya udah kelihatan nih, ada bentuk, ada bentuk kepala dan rambut nih. Rambut, kepala, kalau misalnya mau dibayangin itu kayak bentuk rambutnya tuh, megar rambutnya itu, tahu Hagrid Harry Potter kan? Yang itu tuh yang badannya gede, gede gitu. Hagrid tuh, itu kan rambutnya bak gitu kan ya. Wah kayak gitu tuh. Tapi nggak gimbal kan? Gimbal kali? Enggak lah, enggak. Begitu doang, agak lebat aja tuh, rambut lebat begitu kan. Nah, itu dia kan, dia bentuknya nggak nengok gitu. Ayo kita lihat ke sana. Disuruh lihat, disuruh hadap depan. Itu kan berarti kepala segede kita tuh, iya kan? Setinggi kita ini kepala. Buset, ngeliat kepala begitu, kalau ondel-ondel mah gue masih sanggupin kan. Tapi apa boleh buat, udah nyampe ke atas kan mesti ngeliat. San, lu tau nggak apa posisinya? Kita disuruh duduk. Di mana? Di Ngelilingin ini si kepala. Anjay. Terus duduk, dia mau ngebuktiin apa reaksinya kalau kita bacain doa ini. Lagi-lagi eksperimen. Lagi-lagi bentuknya eksperimen rukyah tersebut. Terus apa nggak tahu nggak tuh muka ya, dengan rambut yang begitu lebarnya. Gue nggak ngerti itu di kepalanya itu, di jidatnya itu kayak ada benda bulat gitu. Gue pastikan, tapi itu kayaknya bukan kayak mata gitu, tapi gede banget gitu, kayak macam ada kayak batu menonjol gitu loh, gitu. Ini gede banget gitu, terus matanya tuh gede banget gitu, matanya gede, terus dengan muka yang hitam dan rambut begitu. Si rambutnya yang masih bulu begitu kan. Nah terus bentuk giginya itu panjang-panjang bu, tapi nggak bertaring ya. Nggak bertaring, tapi jadi kayak ini gigi atasnya, ini gigi bawahnya, tapi panjang-panjang gitu loh. Runcing. Kayak gitu, terus kebuka gitu, kayak dibilang kayak senyum yang nggak senyum, pokoknya kelihatan lah giginya gitu. Kucing. Terus pada saat itu kita disuruh duduk depan si makhluk itu, duduk. Mohon maaf, ada iklan ya. Dan iklan kucing kayaknya berantem ya. Nah pas gue duduk udah kita baca nih bareng-bareng ya kan. Itu reaksinya adalah reaksi yang pertama, suara doang. Suara yang ngegerutu. Tapi dengan posisi tiba-tiba kayak gimana sih, kita mengerenyit gini, kayak matanya langsung marah lah gitu, gimana tajam gitu ya. Itu yang pas duduk depan-depanan dia siapa? Kita
30-an orang ini jadi kayak bikin tahlilan dong. Gila. Yang paling depannya sih ngeri-ngeri senang. Nah, makanya Istilahnya kalau game raja terakhir nih. nah, gila banget kan. Nah, terus yang bikin gua agak shock dan agak takut kaget itu pada saat dia bunyi ngegerong gitu. Betul apa? Dia buka mulutnya. Jadi itu makin jelas kan tuh giginya panjang-panjang gitu. Gitu. Aduh. Ngeri kesedot gak sih lu? Yang udah Kesedot. di depannya. Iya, gimana orang? Iya. Buset. Ini lu duduk nih. Ya udah ini kepala nih. Dia betul jauh banget. Segede Jaraknya itu. berapa meter? Dekat, Bu. Nggak pakai meter itu mah. Karena kan cuma mau dibuktikan apa reaksinya ke si makhluk ini kan. Wah, gila tapi. Itu suaranya Oh enggak. enggak. Tapi gerengnya itu, Bu. Ya saat itu yang gue denger sih ya kayak gitu tuh. Kayak warah dengan mulut terbuka, matanya agak tajam dengan dahinya yang si kayak batu itu tuh kayak turun gitu, mengerenyit gitu. Enggak deh, gue nggak lagi deh. Kalau kayak begitu ngeri banget. Itu di hari kedua. Di hari kedua. Hari ketiga mah udah kelar gitu. Nah, pada saat pas hari ketiga itu udah tuh kan, setelah itu udah saat tahu reaksinya kayak gimana. Hilang udah. Enggak. Ternyata usut punya Besokannya launching usut. bukunya kan. Nah, ternyata usut punya usut. Ini si makhluk itu emang salah satu pegangan guru di situ katanya. Oh, jadi nggak bisa diusir lah. Buat gitu. buat memang justru dia buat Buat jagain menjaga. Oke, gitu oke. ya. Jadi ya tapi kan ngeri sedap ya. Yang makin gue bikin ngerinya adalah sampai gue tuh 2 hari setelah kejadian itu gue nggak mau sekolah. Iyalah. Lo tau nggak kenapa? Kenapa? Pas di kelas lu. Pas di kelas gue, di lantai 2 itu pas kelas gue itu badannya. Dan gue posisinya di barisan itu. Dan lu tahu dia kekunci di situ ya. Nah, nggak bisa bergerak. Bagus. Udah gitu ya. Nih alhamdulillahnya setelah pas hari ketiga itu kita diundang lagi, kita ngaji penutupan. Pas mau siang itu pagi kita dibacain doa lagi, ketutup. Cuman memang alhasil mungkin karena ya namanya mungkin mata batinnya udah pernah kebuka gitu ya. Udah Jadi 100% lah tuh. jadi tetap ada efek-efeknya kadang. Kalau misalnya bukannya gua gimana-gimana, kebanyakan belakangan ini sampai dari mulai itu sampai sekarang tuh gua kadang kalau misalnya ada hal-hal yang kayak begitu, efeknya ke gua tuh kadang mual. Sensitif gitu. Mual. Kan kayak gua pernah kayak lagi jalan biasa gitu, ngelewatin satu kawasan, tiba-tiba gua mau muntah gitu. Gue bilang kenapa gue mau muntah ya, gue enak banget gitu padahal gue udah makan udah apa segala macam. Ternyata ya mungkin efeknya dari situ kayaknya. Nah, Kayak kemarin waktu yang syuting Bila ya. Nando begitu tuh bentrok energi. Tapi itu setelah syuting ya. Setelah syuting tuh kan kita lagi ngobrol-ngobrol lah, tetap ngobrol-ngobrol kejadian si Sony-nya. Nah, terus Bila kan kemasukan tuh jin pendampingnya masuk. Abis itu kelar, Nando bentrok energi. itu Sampai muntah-muntah dia. Sedih, Pak. Sayangnya gua nggak videoin. Karena emang nggak expect akan expect gitu. bakal begitu, gitu. Gitu. tapi bisa keluar. Ya bisa. Bisa lah. keluar, untungnya keluar sendiri karena mungkin jin pendamping ya yang masuk, jadi bisa keluar sendiri dia. Soalnya ada tuh kejadian. Tapi kita lanjut episode kali ya. Nanti itu Yoi. deh. Mungkin sampai sini dulu nih cerita dari di Kak sekolah Julian ya, nih begitu, dari sekolah. kurang lebih kayak gitu sih. Ya, ini buat teman-teman yang mau berbagi cerita boleh nih di share di Instagram kita. Karena kebetulan kenapa akhirnya diundang karena komen, Bang. Wah, betul. iya Nah, nih, makasih banget nih supportnya nih ya kan. Ya kalau Ibu yang mau admin cerita nih, mengundang saya. nih kita jadwalin lagi ya karena banyak banget yang mau cerita nih. Kebetulan agak di Instagram juga ada yang belum kita balas ya kan. Iya, Ya. karena masih ngantri lah, Iya. nunggu antrian. Berkicau sampai sini dulu episode kali ini dengan Bang Julian. Kita akan tag lagi nih langsung nih cerita selanjutnya. Siap. Ditunggu ya next episode-nya. Berkicau, see you. See you.